Bab 19. Menyelamatkan. Melihat sang pelayan yang mengkhawatirkan majikannya, Fusi menarik nafas panjang. Fusi sangat ingin membantunya tapi tidak mengetahui caranya. Kalau kamu mau membantunya, kamu bisa memberikan kelopak matahari untuk membangunkan putri itu. Bahan herbal itu kamu memilikinya, ucap Lulang. Apa hanya itu? Tanya Fusi. Hanya itu, kamu bisa menempelkan kelopak matahari di hidungnya. Lagi pula dia hanya tidak sadarkan diri, bukan mati, ucap Lulang. Fusi dengan cepat menganggukkan kepalanya, melihat sang pelayan yang mengkhawatirkan Tuan Putri. Fusi bergegas menghampirinya. Orang yang ada di dalam kereta baik-baik saja, hanya tidak sadarkan diri saja, ucap Fusi. Taruh ini di hidungnya, dia pasti akan sadarkan diri, sambung Fusi sambil menyodorkan kelopak matahari yang ada di tangannya. Pelayan yang ada di depan Fusi terlihat ragu mau mengambil kelopak bunga yang ada di tangan orang tak dikenalnya. Bagaimanapun juga dirinya harus berhati-hati agar putri baik-baik saja. Jika kamu tidak percaya padaku, bukankah ada mereka yang mengawasiku? Ucap Fusi mencoba meyakinkan. Pelayan yang ragu terpaksa mengambil kelopak matahari yang ada di tangan Fusi. Tanpa banyak berpikir, sang pelayan bergegas masuk ke dalam kereta kuda dan menaruh kelopak matahari yang ada di tangannya ke hidung tuan putrinya. Beberapa saat kemudian Putri Nang perlahan membuka matanya. Melihat pelayannya sudah kembali, Putri Nang menarik nafas panjang. Bagaimana, apa ayah mengizinkan aku kembali pulang? Tanya Putri Nang. Tidak, Raja hanya mengirim 2 prajurit untuk mengawal putri ke perguruan, ucap sang pelayan. Aku sudah menduganya, sahut Putri Nang. Jadi para pembunuh bayaran sudah diatasi mereka, sambung Putri Nang. Sebenarnya aku terlambat datang. Sesampainya di sini kami melihat kedua pembunuh bayaran sudah mati. Ada seorang pria yang sudah membunuh mereka. Orang itu juga memberikan kelopak ini untuk menyadarkan Tuan Putri, ucap sang pelayan. Apa kamu yakin yang baru saja kamu katakan? Tanya Putri Nang ragu. Tuan Putri bisa melihatnya sendiri, sahut sang pelayan. Putri Nang yang merasa penasaran siapa yang menolongnya bergegas keluar dan turun dari kereta kuda. Putri Nang menghampiri Fusi yang sedang bicara dengan kedua prajurit. Apa kamu yang sudah membunuh mereka? Tanya salah satu prajurit. Itu hanya kebetulan saja karena anggota lain dari pembunuh bayaran itu sudah aku bunuh sebelumnya. Aku melakukannya untuk penyelesaian saja, ucap Fusi. Kalau begitu kami mewakili kerajaan berterima kasih padamu, sahut prajurit lainnya. Itu tidak perlu, karena putri juga sudah sadar aku akan pergi melanjutkan perjalananku, ucap Fusi. Memangnya kamu mau kemana? Tanya sang prajurit. Ke perguruan surgawi, sahut Fusi sambil memutar badannya. Kedua prajurit yang mendengar kemana tujuan Fusi saling pandang. Sangat kebetulan sekali Putri Nang juga akan pergi ke perguruan surgawi karena dipaksa raja. Tunggu, kamu yang sudah menyelamatkanku bukan? Tanya Putri Nang. Hanya sekalian saja, ucap Fusi bersiap pergi. Kalau begitu aku harus berterima kasih padamu, karena kamu juga ingin ke perguruan surgawi. Bagaimana jika kita pergi bersama-sama? Sahut Putri Nang. Tidak Tuan Putri. Tuan Putri masih belum menikah. Etika kerajaan tidak mengizinkan seorang wanita dan seorang pria berada di kereta kuda yang sama, ucap sang pelayan. Yang dikatakan pelayanmu benar Tuan Putri, tapi karena kalian satu tujuan, bagaimana jika kalian berdua saja yang pergi? Kamu bisa menggantikan kusir yang sudah mati, sahut salah satu prajurit lainnya. Dia sudah menyelamatkanku, bagaimana bisa kalian memintanya menjadi kusir, ucap Putri Nang. Walau menjadi kusir itu sebuah pekerjaan rendahan, itu lebih bagus karena kamu tidak lagi berjalan kaki. Sepertinya kamu tetap harus menerimanya walau merasa keberatan, ucap Lulang. Mendapatkan tumpangan gratis aku tidak akan menolaknya. Kamu tenang saja, sahut Fusi sambil tersenyum. Bagaimana, apa kamu menerimanya? Tanya salah satu prajurit. Aku menerimanya dengan 2 syarat, jika kalian tidak keberatan, ucap Fusi. Katakan saja, sahut prajurit lainnya. Yang pertama, aku hanya mengantarnya sampai perguruan surgawi dengan selamat. Kedua, aku tidak ingin kalian ikut, ucap Fusi.
Kedua prajurit saling pandang satu sama lain. Kedua syarat yang diminta oleh Fusi sama sekali tidak berat dan menguntungkan mereka, tentu saja mereka harus segera menyetujuinya. Tidak masalah, karena kamu juga menjamin keselamatan Putri Nang, kami bahkan akan memberitahu Raja agar nanti Raja menyiapkan hadiah untukmu, ucap salah satu prajurit. Itu tidak perlu, kalau begitu kami berangkat sekarang karena perjalanan menuju perguruan surgawi sangat jauh, sahut Fusi yang langsung naik ke atas tempat duduk untuk mengendalikan kuda. Tidak lupa Fusi menurunkan sang kusir dan meminta kedua prajurit menguburkannya dengan layak. Kita berangkat sekarang, ucap Fusi. Putri Nang dan pelayannya yang masih berada di bawah bergegas naik kembali ke kereta kuda. Tepat setelah masuk ke dalam kereta kuda, Putri Nang terlihat tenang berbeda dari sebelumnya. Klotak, klotak, klotak. Fusi mengendalikan kuda seperti sudah terbiasa mengendalikannya. Saat masih berada di kediaman cabang keluarga si Fusi hampir setiap hari disuruh membersihkan kandang kuda. Fusi mengambil kesempatan itu untuk berlatih menunggangi kuda dan mengendalikannya. Ternyata berguna juga aku bekerja di kandang kuda, ucap Fusi. Fusi merasa senang karena tidak lagi berjalan kaki seperti sebelumnya. Walau sebenarnya dirinya tidak berniat sama sekali menjadi kusir seorang tuan putri. Perjalanan yang membutuhkan waktu 5 hari jika menggunakan kendaraan masih memakan waktu lama bagi Fusi. Belum lagi yang dibawanya adalah tuan putri, dirinya masih harus berhenti berulang kali. 3 hari perjalanan Fusi menghitung kalau dirinya sudah berhenti 30 kali lebih. Fusi mencoba tetap bersabar karena sudah terlanjur berjanji akan membawa Putri Nang sampai perguruan surgawi. Sepertinya kamu memang tidak banyak berbicara, ucap Putri Nang dari dalam kereta. Aku hanya berbicara pada orang yang aku kenal, atau bisa dibilang aku akan berbicara jika itu menguntungkan untukku, sahut Fusi. Berani sekali kamu berkata seperti itu pada Tuan Putri, ucap sang pelayan. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Terlalu banyak bicara bisa membuat kita mendapatkan banyak musuh. Diam adalah jalan terbaik agar tidak mendapatkan banyaknya dan tidak sembarang mendapatkan teman, sahut Fusi. Tidak apa Gu, ucap Putri Nang mencoba menenangkan pelayannya. Kalau boleh tahu kenapa kamu ingin pergi ke perguruan surgawi? Tanya Putri Nang. Tentu saja untuk menjadi sangat kuat, karena hanya dengan memiliki kekuatan kita bisa melakukan segalanya. Kita bisa menjaga diri dan juga membalas dendam, ucap Fusi. Dari yang sudah kulihat sepertinya kamu tidak ingin ke perguruan surgawi. Aku hanya ingin mengatakan memaksakan diri memang tidak bagus, tapi untuk menjadi kuat lebih baik kamu berusaha menerimanya. Hubungan keluarga kerajaan sangat sulit, jika kamu kuat kamu bisa menentukan segalanya di akhir, sambung Fusi. Perkataan Fusi membukakan pikiran Putri Nang yang sebelumnya tidak mau pergi. Putri Nang berpikir yang dikatakan Fusi ada benarnya, apalagi dirinya seorang putri yang pasti dikirim ke kerajaan lain untuk urusan pernikahan antar kerajaan. Baiklah, aku sudah memutuskannya, ucap Putri Nang sambil tersenyum. Bab 20, Perdebatan Kecil. 5 hari perjalanan Fusi akhirnya tiba di Kota Bunang. Kota Bunang kota besar tempat di mana perguruan surgawi berada. Memasuki gerbang kota Fusi bisa melihat banyak remaja seusianya, bahkan usia di bawahnya berada di mana-mana. Fusi sedikit kebingungan kenapa banyak orang dari luar kota masuk ke Kota Bunang. Mungkinkah semua orang-orang itu ingin pergi ke perguruan surgawi sepertinya? Heh, Putri Nang, apa kamu tahu kenapa banyak orang di kota ini yang seusia dengan kita? Tanya Fusi. Bukannya kamu juga ingin ke perguruan surgawi? Tentu saja mereka datang untuk mendaftar dan mengikuti ujian seleksi, ucap Putri Nang. Maksudmu memang ada penerimaan murid baru, sahut Fusi. Perguruan surgawi hanya membuka penerimaan murid baru 5 tahun sekali, dan penerimaan murid baru itu besok, ucap Putri Nang. Fusi mengangguk pelan karena dirinya memang baru mengetahuinya. Bahkan Pak Tuasung tidak memberitahunya kalau perguruan surgawi memang sedang membuka penerimaan murid baru. Kita sudah sampai di sini, perguruan juga sudah sangat dekat. Karena pembukaan pendaftaran juga masih besok, aku ingin memesan kamar untuk istirahat malam ini, ucap Putri Nang. Terserah saja, kalau begitu aku taruh kereta kuda ini di sana, sahut Fusi. Setelah memarkir kereta kuda, Fusi bergegas turun.
Tugasnya hanya mengantar Putri Nang sampai perguruan surgawi. Karena perguruan juga sudah dekat berarti tugasnya juga sudah selesai. Sebelum aku pergi aku akan membantu kalian mencari penginapan. Setelah itu akan kuanggap tugasku sudah selesai, ucap Fusi yang melihat Putri Nan dan pelayannya sudah turun. Tanpa menunggu jawaban Putri Nang, Fusi bergegas pergi. Sang pelayan yang ingin memarahi Fusi karena meninggalkan putri di belakangnya ditahan oleh Putri Nang. Saat ini mereka sedang berada di tempat yang bukan wilayah kerajaan ayahnya, tidak baik membuat keributan yang tidak penting. Fusi sendiri yang berjalan di bagian depan menemukan penginapan besar. Walau terlihat besar, Fusi bisa melihat penginapan yang belum terlalu ramai orang. Kalian bisa menginap di penginapan yang ada di sana saja. Ikut aku, jika kalian yang mencari tempat mereka pasti akan mencoba mengambil keuntungan, ucap Fusi. Tanpa menjawab, Putri Nang langsung mengikuti Fusi yang berjalan menuju penginapan. Setelah melangkahkan kakinya melewati pintu penginapan, Putri Nang seperti merasakan bulunya semua berdiri. Putri Nang bisa merasakan kalau saat ini semua sedang menatap ke arahnya. Bukankah ini putri dari kerajaan Tayas? Kenapa hanya dijaga sama anak yang tingkatnya rendah? Apa kerajaan ayahmu sudah mau hancur? Fusi yang mendengar perkataan seseorang memandangnya remeh langsung menatapnya. Fusi menyunggingkan bibirnya sambil kembali melanjutkan langkahnya menghampiri sang pelayan. Berikan kamar istimewa untuk mereka, ucap Fusi. Hanya pengawal rendahan saja berlagak, sahut Pangeran Tuman dari kerajaan Tes. Setelah mendapatkan kuncinya, Fusi segera memberikannya pada Putri Nang. Fusi meminta keduanya langsung masuk ke kamar dan tidak perlu menghiraukan anjing yang menggonggong. Jaga bicaramu. Kamu hanya pengawal, statusmu lebih rendah dariku, ucap Tuman. Kepada siapa aku harus menjaga cara bicaraku? Berbicara dengan orang sepertimu aku tidak perlu menahan diri, sahut Fusi. Jangan sombong, aku menantang kamu menyewa kamar istimewa tanpa dibayarkan, Putri Nan, ucap Tuman. Pelayan aku mau membayar kamar istimewa seperti Putri Nang, sambung Tuman berteriak keras. Pelayan langsung mengambil kunci kamar istimewa dan menaruhnya di depan Tuman. Di atas meja Tuman memberikan 10 keping emas untuk harga kamarnya. Begitu saja sangat sombong, malu dengan gelar kamu yang seorang pangeran, ucap Fusi. Jangan banyak bicara, coba keluarkan uangmu untuk kamar istimewa, sahut Tuman. Pelayan, apa ada kamar yang lebih mahal dari kamar istimewa? Tanya Fusi. Tentu saja. Penginapan ini ada satu kamar utama tapi harganya berbeda dengan kamar istimewa, ucap sang pelayan. Kalau begitu aku mau kamar utama, katakan berapa harganya, sahut Fusi. Harganya 25 keping emas, sebelum menempati kamar utama harus membayarnya lebih dulu, ucap sang pelayan. Jangan hanya bertanya, cepat berikan uangmu jika benar-benar ada, sahut Tuman. Fusi tidak menjawab perkataan Tuman. Fusi mengeluarkan 30 keping emas dan menaruhnya tepat di depan Tuman dan sang pelayan. 30 keping emas, sisanya kamu ambil saja, ucap Fusi. Mendengar apa yang dikatakan Fusi, sang pelayan bergegas mengambil semua kepingan emas dan kembali ke tempatnya. Kunci kamar utama langsung diberikannya ke Fusi sambil membungkukkan badannya penuh hormat. Wes, aku berubah pikiran. Aku menginginkan kamar utama ini, ucap Tuman. Maaf, tidak bisa, tuan ini lebih dulu memberikan uangnya, sahut sang pelayan. Kamu berani ingin melawanku? Kalian semua hancurkan tempat ini jika dia berbicara satu kata lagi, ucap Tuman. Tidak masalah, gumam Fusi meminta pelayan kembali ke tempatnya. Sepertinya kamu sangat menginginkan kamar itu, aku akan memberikannya padamu, ucap Fusi. Heh, baguslah kalau kamu masih sadar diri, sahut Tuman bersiap pergi. Kamu mau pergi kemana? Aku bilang aku memberikannya padamu tapi tidak mengatakannya kalau memberikan hanya cuma-cuma. Kamu bisa membayarku dengan 50 keping emas, ucap Fusi. Sepertinya kamu ingin memerasku, tapi pemikiranmu salah, aku tidak bilang ingin membayar kamar ini padamu, sahut Tuman. Kalau begitu kamu juga salah paham. Aku sama sekali tidak berniat memberikan secara cuma-cuma padamu. Karena aku mau membelinya menggunakan uangku, ucap Fusi.
Memangnya apa yang bisa pengawal kecil sepertimu lakukan? Lihatlah pengawalku sangat banyak, sahut Tuman. Hanya mereka saja, ucap Fusi menyunggingkan bibirnya. Bak, 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 dengan cepat Fusi langsung berlari ke arah pengawal Tuman. Fusi memukul semua pengawal Tuman dan membuat mereka terlempar keluar penginapan. Sekarang apa yang akan kamu lakukan? Semua pengawalmu sudah terbaring di luar sana. Apa kamu juga kubuat seperti mereka saja? Ucap Fusi. Aku lebih kuat darimu, jangan mengira aku takut padamu, sahut Tuman gemetar. Kalau begitu mari bertarung, aku yang akan terbaring di samping para pengawalmu atau kamu yang berada di sana, ucap Fusi. Ini ku kembalikan kunci kamarmu, aku tidak ada urusan lagi dengan orang rendahan sepertimu, sahut Tuman yang langsung menaruh kunci di atas meja. Melihat betapa ketakutannya Tuman, Fusi hanya tersenyum. Walau benar tingkat kekuatan Tuman berada di atasnya, tetap saja dirinya bisa mengalahkannya dengan mudah. Lain kali mencari masalah jangan padaku, ucap Fusi tepat sebelum Tuman keluar dari pintu penginapan.